Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah padang rumput Afrika yang sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detak jantung Anda sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar gema rendah yang merambat seperti getaran tanah. Auman itu dalam sekejap membuat seluruh sabana terdiam. Tapi ada yang aneh. Hewan yang mengaum itu adalah makhluk yang kita sebut raja hutan. Padahal, lihatlah sekeliling. Tidak ada hutan di sini. Tidak ada pepohonan lebat. Tidak ada rimbunan gelap. Lalu kenapa? Kenapa hewan yang hidup di tempat seluas ini, di sabana yang terbuka, justru mendapat gelar sebagai penguasa hutan? Apakah ada kesalahan sejarah? Atau ada alasan lebih dalam yang tidak pernah kita sadari? Hari ini kita akan menelusuri kisah tentang hewan megah itu, singa. Kita akan menyelami alasan di balik gelar yang melekat kuat pada dirinya. Mengapa singa disebut raja hutan, padahal bukan penghuni hutan? Ini bukan hanya cerita tentang seekor hewan, tetapi kisah tentang simbol kekuasaan, tentang mitos yang diwariskan manusia dari zaman kuno, serta tentang bagaimana seekor hewan mampu mengisi imajinasi kita selama ribuan tahun. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Jika Anda membayangkan raja sebagai sosok yang memimpin sebuah kerajaan, singa memenuhi syarat itu. Namun uniknya, kerajaan itu bukan hutan, melainkan sabana dan padang rumput yang luas. Tetapi, gelar raja tidak muncul dari tempat tinggal. Ia muncul dari wibawa, dari kepribadian, dari bagaimana dunia memandang makhluk tersebut. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah terpikat oleh singa. Di Mesir kuno, singa dianggap sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Patung-patung raksasa seperti Sphinx menggambarkan tubuh singa sebagai lambang kekuatan yang tidak tertandingi. Bangsa Yunani menggambarkan singa sebagai makhluk kuat dalam kisah mitologi Herakles. Bahkan di Asia, singa yang tidak hidup di sana disucikan melalui seni, patung, dan cerita rakyat. Lambang kerajaan di banyak negara Eropa juga memakai simbol singa. Dengan sejarah yang begitu panjang dalam imajinasi manusia, tidak heran jika gelar raja disembatkan padanya. Namun, seperti apa sih kehidupan seekor singa sebenarnya? Apa yang membuat mereka tampak begitu mulia? Dan bagaimana gelar raja hutan yang salah kaprah ini bisa bertahan sampai sekarang? Mari kita mulai dengan kehadirannya. Ketika seekor singa jantan berjalan, setiap langkahnya seolah menggetarkan tanah. Bukan hanya karena besar tubuhnya, tetapi karena cara ia membawa dirinya, penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Singa jantan dewasa memiliki surai tebal, yang bukan hanya hiasan, tetapi tanda status sosial. Surai yang gelap dan tebal menandakan kekuatan, kesehatan, dan usia yang matang. Singa jantan dengan surai lebih gelap biasanya lebih menarik bagi betina dan lebih ditakuti oleh rival. Ketika seekor singa mengaum, suaranya terdengar sampai 8 km jauhnya. Auman itu bukan sekedar suara, itu adalah deklarasi kekuasaan. Dalam dunia hewan, jarang ada suara yang sedahsyat itu. Auman tersebut seperti penguasa yang berdiri di puncak istana megah dan berteriak kepada dunia bahwa wilayah ini adalah miliknya. Tapi menjadi raja bukan hanya soal suara keras atau tampilan sangar. Ini tentang struktur sosial mereka yang unik. Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup dalam kelompok besar. Di dalam pride, setiap anggota memiliki peran. Betina adalah pemburu utama, sementara jantan adalah penjaga terkuat. Mereka bekerja sama, melindungi satu sama lain, dan memastikan garis keturunan tetap hidup. Kerjasama seperti ini jarang ditemukan pada kucing besar lain yang cenderung soliter. Dalam dunia hewan, struktur sosial yang rapi sering dikaitkan dengan sistem kerajaan. Ada pemimpin, ada prajurit, ada pemburu, dan ada generasi penerus. Walau disebut raja, hidup singa tidak selalu glamor. Mereka sering terlibat dalam perebutan wilayah yang kejam. Singa jantan yang lebih muda sering menantang singa jantan tua untuk merebut kekuasaan. Pertarungan bisa memakan waktu lama dan berakhir tragis. Ketika seekor jantan baru mengambil alih sebuah pride,
Ia akan membunuh seluruh anak dari jantan sebelumnya agar betina segera siap kawin lagi. Ini kejam, tetapi merupakan bagian dari strategi bertahan hidup dalam dunia mereka. Dari sini, kita melihat bahwa dunia singa penuh drama, perebutan tahta, intrik, dan perjuangan. Tidak ada kerajaan tanpa konflik. Mungkin karena itulah manusia semakin menganggap singa sebagai raja. Karena kehidupannya mencerminkan simbol kekuasaan dan dominasi. Namun gelar raja hutan juga muncul karena faktor budaya. Dalam banyak bahasa kuno, kata hutan tidak selalu berarti forest atau hutan lebat seperti yang kita pahami sekarang. Kata itu lebih mirip arti wilayah liar, tanah tak bertuan atau alam liar secara keseluruhan. Dengan kata lain, raja hutan di masa lalu berarti raja alam liar. Ketika istilah ini diwariskan ke masa modern, maknanya berubah dan muncullah kesalahpahaman bahwa singa hidup di hutan. Selain itu, manusia dulu belum banyak menjelajah Afrika seperti sekarang. Mereka mengenal singa hanya dari cerita, lukisan, dan deskripsi pelaut. Banyak penggambaran artistik menempatkan singa di lingkungan hutan karena terlihat dramatis. Maka, sebutan itu melekat, meski sebenarnya tidak akurat. Walaupun tidak tinggal di hutan, singa memiliki karakteristik hewan puncak rantai makanan. Mereka predator besar, berburu hewan seperti zebra, wildebeest, kerbau, dan kadang-kadang jerapah muda. Keberadaan singa menjaga keseimbangan populasi herbivora di sabana. Tanpa mereka, ekosistem sabana bisa berubah drastis karena hewan-hewan pemakan rumput berkembang biak terlalu cepat dan merusak vegetasi. Dalam ekosistem, peran mereka sangat besar. Mereka menyeleksi hewan-hewan yang lebih lemah atau sakit, sehingga populasi mangsanya tetap sehat. Inilah salah satu ciri utama seorang raja, menjaga keseimbangan dan ketertiban wilayahnya, meski secara alamiah, bukan politik. Namun yang paling menarik justru fakta bahwa singa bukan predator terkuat dalam hal kekuatan fisik. Harimau lebih besar, jaguar lebih kuat dalam gigitan, citah lebih cepat, dan hiena meski tampak elegan memiliki daya gigitan yang lebih kuat daripada singa. Tetapi ukuran bukan segalanya. Gelar raja diberikan bukan hanya karena kekuatan, melainkan karena dominasi sosial, simbolisme budaya, dan aura yang ditampilkan. Jika Anda memperhatikan baik-baik, singa sering berjalan tanpa terburu-buru. Ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ia tahu kehadirannya cukup untuk menciptakan rasa hormat. Ia tahu ia adalah bagian dari keluarga raja alam liar. Dalam ekosistem, peran mereka sangat besar. Mereka menyeleksi hewan-hewan yang lebih lemah atau sakit, sehingga populasi mangsanya tetap sehat. Inilah salah satu ciri utama seorang raja, menjaga keseimbangan dan ketertiban wilayahnya meski secara alamiah, bukan politik. Namun yang paling menarik, justru fakta bahwa singa bukan predator terkuat dalam hal kekuatan fisik. Harimau lebih besar, jaguar lebih kuat dalam gigitan, citah lebih cepat, dan hiena, meski tampak tidak elegan, memiliki daya gigitan yang lebih kuat daripada singa. Tetapi ukuran bukan segalanya. Gelar raja diberikan bukan hanya karena kekuatan, melainkan karena dominasi sosial, simbolisme budaya, dan aura yang ditampilkan. Jika Anda memperhatikan baik-baik, singa sering berjalan tanpa terburu-buru. Ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ia tahu kehadirannya cukup untuk menciptakan rasa hormat. Ia tahu ia adalah bagian dari keluarga kerajaan alam liar. Meski demikian, banyak organisasi dan masyarakat lokal bekerja keras untuk melindungi singa. Mereka memperluas kawasan konservasi, membuat program pengelolaan peternakan agar tidak berbenturan dengan singa, dan mendidik publik tentang pentingnya menjaga predator puncak agar ekosistem tetap sehat. Upaya ini memberikan harapan bahwa sang raja akan tetap berjalan megah di sabana Afrika untuk generasi mendatang. Pada akhirnya, gelar raja hutan bukan tentang tempat tinggal, tetapi tentang simbol yang telah diwariskan manusia selama ribuan tahun. Singa bukan raja karena hidup di hutan, tetapi karena ia memiliki karakteristik,
yang membuatnya tampak seperti pemimpin alam liar. Dari aumannya yang menggetarkan bumi, dari kerjasama kelompoknya yang kompleks, dari sejarah panjang mitologi manusia, hingga aura keagungannya yang terpancar setiap kali ia melangkah. Singa adalah raja bukan karena habitatnya, tetapi karena bagaimana dunia memandangnya. Ia adalah simbol keberanian, kekuatan, dan keanggunan. Ia adalah penguasa sabana yang megah, penjaga keseimbangan ekosistem, dan ikon yang telah menghiasi seni dan budaya selama ribuan tahun. Dan meskipun ia tidak tinggal di hutan, gelar itu akan terus melekat padanya. Bukan karena kebenaran biologis, tetapi karena kedalaman makna simbolis yang telah dihaturkan manusia sejak zaman kuno. Ketika kita semakin masuk ke dalam kehidupan sang raja, kita mulai memahami bahwa gelar itu bukan sekadar simbol. Untuk mengerti sepenuhnya, kita harus melihat bagaimana singa menjalani hari-harinya, kebiasaan, cara berburu, dan sisi-sisi unik yang jarang diketahui orang. Bayangkan sebuah pagi di sabana. Matahari baru saja muncul dan warna keemasan mulai menyiram permukaan rumput. Di bawah sinar itu, seekor singa betina mengangkat kepalanya perlahan. Inilah awal dari salah satu rutinitas paling penting bagi seekor singa, berburu. Meskipun singa jantan sering menjadi ikon, justru para betinalah yang menjadi tulang punggung pride saat berburu. Mereka bergerak dalam keheningan, tubuh mereka mendekam rendah, memanfaatkan rumput tinggi sebagai tirai alam. Tidak ada suara berlebih, tidak ada gerakan sia-sia. Setiap langkah mereka penuh perhitungan. Singa adalah pemburu yang cerdik, tetapi tidak selalu berhasil. Beberapa orang mengira singa selalu menang karena statusnya sebagai raja. Nyatanya, sebagian besar perburuan mereka berakhir gagal. Namun disinilah kehebatan mereka terlihat, kerjasama. Ketika satu singa betina mendekat dari samping, yang lain memotong jalur dari depan. Dan beberapa anggota muda menghalangi arah lari mangsa. Semua dilakukan dengan isyarat halus yang hanya mereka pahami. Mereka membaca gerakan tubuh satu sama lain seperti bahasa yang tidak diucapkan. Begitu momen itu tiba, begitu mangsa sudah tidak punya jalan keluar, mereka akan meledak dalam kecepatan yang mengejutkan, mengerahkan kekuatan yang selama ini tersimpan. Namun berburu bukan hanya urusan betina. Singa jantan pun memiliki perannya sendiri. Mereka mungkin tidak sering berburu, tetapi ketika melakukannya, biasanya untuk mangsa besar, kerbau, zebra besar, atau bahkan jerapah muda. Dengan tubuh lebih besar dan tenaga lebih kuat, jantan mampu menjatuhkan mangsa yang sulit bagi betina. Tetapi tugas utama mereka sebenarnya bukan berburu, melainkan menjaga wilayah. Mereka harus melindungi pride dari singa jantan asing yang ingin merebut kekuasaan. Dan disinilah terjadi salah satu drama terbesar dalam kehidupan singa, perebutan tahta. Dalam dunia singa, wilayah adalah segalanya. Seekor jantan bisa kehilangan kekuasaan dalam semalam jika ada kelompok jantan muda yang datang menantang. Pertarungan antar jantan sering berlangsung singkat namun brutal. Pemenangnya akan menguasai seluruh pride, dan dari situlah muncul praktik yang terdengar kejam, yaitu membunuh anak dari pemimpin sebelumnya. Namun meski terdengar mengerikan, inilah mekanisme alam yang memastikan garis keturunannya bisa diteruskan. Jika tidak, betina tidak akan segera memasuki masa reproduksi kembali. Di balik segala kekejaman itu, ada juga momen lembut yang sering tidak terlihat. Saat hari menjelang siang dan panas mulai menusuk kulit, seluruh pride biasanya berkumpul di bawah pohon rendah atau bayangan batu besar. Disinilah mereka beristirahat bersama. Anak-anak singa bermain, menggigit ekor satu sama lain, melompat kecil di atas punggung ibunya. Betina membersihkan bulu anak-anaknya dengan lembut. Jantan berbaring tenang, matanya setengah terpejam, tetapi selalu waspada. Kehidupan mereka tidak hanya diwarnai dominasi dan kekuatan, ada juga kebersamaan dan ikatan yang kuat.
Inilah hal yang membedakan mereka dari kucing besar lainnya. Singa bukan makhluk soliter. Mereka hidup seperti keluarga. Mereka merawat satu sama lain. Ketika seorang anggota pride terluka, seluruh kelompok bisa menyesuaikan ritme hidupnya demi menunggu anggota itu pulih. Tidak banyak predator besar yang memiliki struktur sosial seorganisir ini. Dan di balik kehidupan sehari-hari itu, terdapat banyak hal menarik yang jarang kita sadari. Misalnya, tahukah Anda bahwa singa sebenarnya penggeram yang malas? Mereka bisa tidur hingga 20 jam sehari, terutama jantan. Mereka menyimpan energi untuk berburu, bertarung, dan menjaga wilayah. Dalam waktu istirahat itu, mereka menyerap panas sinar matahari sambil tetap mengawasi sekeliling. Fakta lain yang mengejutkan bahwa auman singa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat psikologis. Ketika singa mengaum pada malam hari, suara itu bisa membuat hiena, leopard, hingga anjing liar Afrika menghindar dari wilayah mereka. Auman itu seperti pengumuman kekuasaan, tanda bahwa sang raja masih berjaga. Bahkan singa-singa dari pride lain bisa mengukur seberapa besar kekuatan rivalnya hanya dari suara auman. Mereka bisa menilai jumlah anggota, kekuatan jantan, dan seberapa jauh wilayah itu dijaga. Dari kebiasaan sehari-hari, dari cara mereka bergerak dan berinteraksi, hingga strategi mereka mempertahankan wilayah, satu hal menjadi jelas. Singa bukan hanya hewan besar yang ganas. Mereka adalah simbol kehidupan liar yang sangat kompleks. Mereka mencerminkan keseimbangan antara ketenangan dan kekuatan, antara kerjasama dan persaingan, antara kelembutan keluarga dan kekerasan alam. Dan disinilah kita mulai mengerti mengapa manusia begitu terpesona oleh mereka. Singa adalah perpaduan sempurna dari elegansi dan kekuatan. Mereka tidak hanya menguasai sabana secara fisik, tetapi juga menguasai imajinasi kita. Setiap gerakan mereka, setiap aumannya, setiap tatapan mereka, semuanya membawa pesan wibawa yang membuat kita tanpa sadar menganggap mereka pemimpin alam liar. Semakin dalam kita menggali kehidupan singa, semakin jelas pula bahwa gelar raja bukan hanya diberikan, tetapi memang dipancarkan oleh cara hidup mereka. Mereka mungkin tidak tinggal di hutan, tetapi mereka memerintah sabana dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seekor raja. Itulah kisah tentang mengapa singa disebut raja hutan meski tidak tinggal di hutan. Semoga cerita ini membuat Anda melihat singa dengan cara baru. Bukan hanya sebagai hewan besar, tetapi sebagai makhluk yang telah menjadi bagian penting dari imajinasi manusia dan keseimbangan alam. Jangan lupa untuk terus mendukung konservasi dan menjaga kelestarian makhluk-makhluk luar biasa ini, agar generasi mendatang masih bisa menyaksikan sang raja berjalan megah di sabana Afrika untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.